Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Jangan menoleh ke belakang, teruskan perjalanan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kesungguhan kita untuk berharap kepada Tuhan, meyakini bahwa di depan sana ada berkat, ada mujizat daripada Tuhan, itu yang menentukan bagaimana nanti hasil akhir dari perjalanan hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami sekarang ke dalam tangan Tuhan. Dalam kondisi yang berat sekarang, kami perlu kesungguhan hati, keseriusan untuk berharap kepada Tuhan, untuk beriman kepadamu, dan menjalani hidup ini mengikut Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru untuk kita hari ini, saudara sekalian. Dari kitab 1 Korintus, surat 1 Korintus, pasal yang ke-9, ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 9, ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Katakan amin. Bapak sekalian,
Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana hidup seorang olahragawan atau atlet. Kita mendengar bagaimana makin meningkat wilayah atau jenjang seorang atlet itu, disiplinnya makin harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, untuk kita sekarang, menurut saya kesempatan untuk kita melatih iman kita, melatih pengharapan kita di hadapan Tuhan. Sekarang kelihatan betul di mana orang-orang yang dulu jarang-jarang ke gereja, sekarang begitu merindukan gereja. Saya kadang-kadang tersenyum Bapak Ibu sekalian mendengar, mendapatkan telepon atau mendapatkan WA dari anggota jemaat yang dulu suka-suka saja, mungkin sebulan sekali ke gereja, sekarang mereka katakan, kami rindu mau bertemu dengan Bapak. Buat saya, jangan rindu bertemu dengan Bapak yang hidup ini, yang tua ini. Bertemulah, rindu bertemu dengan Bapak di surga. Sekarang pusat peribadatan kita pindah ke rumah-rumah tangga. Belum pernah terjadi sekarang di mana orang mengadakan ibadah dalam rumah tangga dan benar-benar hidup mereka sekarang bertumbuh, berakar pada rumah tangga. Itu menunjukkan kepada kita bahwa masalah musibah ini justru menjadi alat Tuhan untuk menolong kita lebih beriman, lebih berharap lagi kepada Tuhan. Mari kita melihat ayat firman Tuhan ini dengan lebih dekat lagi. Kata firman Tuhan ayat 26, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Menunjukkan bahwa hidup saudara sekalian harus punya tujuan yang jelas. Sudah melakukan sesuatu, tidak boleh sekedar melakukan sesuatu saja, tapi ada tujuannya. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 14 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Sekarang waktunya ketika keadaan begitu menyesakkan dada kita, begitu membuat kita merasa tidak tahu mau buat apa lagi, maka sekarang kesempatan di mana kita justru berlari kepada tujuan. Kita tahu tujuan hidup kita ini. Kita tahu nanti garis akhir seperti apa dari pertandingan ini yang kita sedang jalani. Sekarang memang kita dalam pergumulan dan kesulitan yang besar, tetapi ingat bahwa ini dapat Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan supaya kita berlari lebih cepat lagi kepada tujuan dan sampai ke garis akhir dengan selamat. Haleluya. Ayat yang berikutnya lagi, firman Tuhan katakan kepada kita ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Ditolak di sini bukan tolak tidak masuk surga, saudara sekalian. Ditolak dalam bahasa yang lain disebut disqualify atau diskualifikasi. Diskualifikasi artinya tidak dapat medali apapun juga. Itu namanya diskualifikasi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di sini, firman Tuhan di sini mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Maksudnya apa? Ketika kita sedang berharap kepada Tuhan, kita sedang serius mengikut Tuhan, kita sedang mengalami musibah, masalah, virus sekarang ini, itulah kesempatan terbaik di mana kita melatih diri kita, termasuk melatih diri kita untuk tinggal di rumah. Saya tahu tidak mudah bagi saudara yang sudah biasa bekerja di luar, sekarang terkurung di rumah, itu merupakan siksaan. Tapi kalau sudah bisa mengambil hikmahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah bisa belajar bahwa sekarang kesempatan
melatih tubuh kita, melatih jiwa kita, melatih roh kita, supaya kita lebih fokus lagi kepada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Buat kami menjadi orang percaya yang melatih tubuh kami, menguasainya seluruhnya, melatih jiwa kami dan menguasai seluruhnya, melatih roh kami dan menguasai seluruhnya, dan minta Roh Kudus menguasai seluruh hidup kami, supaya kami tetap bisa berlari sampai kepada tujuan dan mengabaikan semua penghambat yang sekarang sedang terjadi. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.